Baik, saya jelaskan. Jadi pupuk bahagia itu adalah pupuk organik ya. Kalau nanti yang sedang kita lakukan untuk proses ujinya adalah pupuk organik. Jadi sebenarnya pupuk ini juga termasuk kategori pupuk majemuk karena terdiri dari beberapa mikroba yang kita masukkan ke dalam pupuk majemuk bahagia ini. Jadi ada Peanibacillus ya yang kita masukkan yang kita menjadi sebuah komposisi dalam pupuk majemuk ini. Kemudian ada Pseudomonas florensis, kemudian ada Rhizobium. Nah, adapun penjelasan fungsi dari Peanibacillus ini adalah bakteri yang sangat menguntungkan ya. Salah satu tadi sudah dijelaskan dalam video tadi, fungsi mikroba itu sangat penting untuk tanaman dan tumbuhan ya. Jadi saya jelaskan dulu bahwa tentang produk knowledge-nya, tentang pupuk bahagianya. Ini suara saya terdengar nggak nih? Cukup terdengar ya? Kedengeran, Pak. Cukup ya. Jadi Pak. yang ada mikrobanya ya, salah satunya adalah Peanibacillus. Fungsi dari Peanibacillus ini adalah menambat nitrogen. Menambat nitrogen itu artinya mengikat nitrogen dan juga mampu mengeluarkan zat toksin ya, toksin untuk melindungi akar. Ini salah satu fungsinya, dan masih banyak fungsi yang lain, juga bisa menetralisir racun tanah atau proses nitrifikasi pada tanah. Nah, yang kedua ada Pseudomonas florensis. Jadi tadi disebutkan tentang pupuk ya, itu salah satunya adalah fosfat ya. Fosfat ini adalah zat yang susah terurai sehingga butuh pemecahan ya, butuh pemecahan untuk lebih sederhana lagi untuk bisa diserap oleh akar. Maka salah satu fungsi daripada Pseudomonas florensis ini adalah untuk memecah fosfat. Nah, kemudian ditambah dengan Rhizobium. Nah, Rhizobium ini fungsinya adalah untuk merombak unsur-unsur organik yang ada dalam tanah, misalnya ada sisa tumbuhan, batang, ataupun jasad renik yang ada di dalam tanah itu akan dirombak kemudian menjadi makanan bagi si tanaman tersebut. Dan juga fungsinya tadi itu membentuk micelia, sehingga jangkauan akar itu akan lebih jauh untuk menyerap makanan. Nah, ini salah satu fungsi-fungsi daripada mikroba yang ada di dalam pupuk majemuk bahagia. Nah, kemudian pupuk majemuk bahagia ini bentuknya serbuk ya, serbuk dengan mass kurang lebih 80 sampai dengan 100 ya. Dan itu 85% larut ya, masih ada sebagian yang sisa mengendap karena juga kita tambah dengan zeolit ya, tambahan zeolit dan kalsium dan beberapa zat mineral lainnya, sehingga ada beberapa yang memang tidak larut. Nah, pupuk organik ini dikasih ataupun menggunakan media asam humat ya, asam humat. Medianya asam humat itu 90% asam humat. Nah, 90% asam humat ini, fungsi daripada asam humat adalah untuk membuat tanah yang kekurangan humus ya, karena kata-kata humat ini dari kata humus ya. Karena asam humat ini dibuat dari batu bara yang masih muda. Jadi batu bara muda ini adalah proses secara alamiah yang terjadi sudah ribuan tahun ya. Proses secara alami ribuan tahun di dalam tanah itu berupa unsur-unsur hara. Artinya di situ ada daun, mungkin ada batang kayu dan macam-macam. Kemudian tertimbun di dalam tanah sehingga ribuan tahun dan membentuklah batu bara. Nah, jadi kalau kita kembalikan asal muasal dari batu bara itu berasal dari tanaman ataupun tumbuhan ataupun kayu yang sudah memfosil. Nah, kalau yang sudah tua itu membentuk karbon. Nah, sehingga
kalau dibakar itu nyala membentuk arang ya, jadi arang karbon. Makanya dipakai untuk pembangkit listrik dan diambil sebagai baranya. Tetapi yang muda ini tidak nyala, hanya keluar asap saja karena dia belum menjadi karbon, sehingga unsur karbonnya ini masih rendah. Nah, itulah yang kita proses menjadi asam humat. Nah, kalau kemampuan asam humat ini dalam 1 kilo itu setara dengan 50 karung kotoran kambing dalam mengolah tanah ya. Kotoran kambing itu sekitar 50 kilo itu dalam 1 kilo. Jadi setaranya seperti itu. Sehingga kalau dalam kondisi yang aktif kemudian disebarkan di dalam lahan ya, kalau 1 hektar butuh sampai 200 karung, maka ini hanya butuh 4 kilo saja untuk memperbaiki unsur tanah yang sudah dalam kondisi kritis. Kalau kita melihat secara statistik bahwa tanah pertanian kita rata-rata di Indonesia itu 50% adalah lahan yang sudah digarap di atas 30 tahun. Dan itu menggunakan pupuk kimia. Yang paling banyak adalah pupuk kimia. Kalau dulu pupuk kimia sangat mudah didapat, sehingga para petani dengan harga subsidi, kemudian petaninya juga pada saat itu masih tidak banyak, sehingga petani itu jor-joran menggunakan pupuk kimia yang pada saat pertama, kedua, ketiga hasilnya cukup bagus, tetapi setelah bertahun-tahun menggunakan pupuk kimia ternyata ada residu yang di dalam tanah ini menjadi permasalahan bagi dunia pertanian. Nah, kenapa? Karena nitrogen atau urea itu dia akan membentuk nitrit ya. Nitrit ini adalah racun yang ada di dalam tanah yang kalau jumlahnya kalau di dalam air itu 2% saja itu sudah membuat udang ataupun ikan itu mati. Ya, di dalam tanah juga demikian, maka ketika unsur nitrit ini tinggi maka membuat tanah ini akar tidak mau makan. Jadi saya membuat analogi itu, kalau kita makan bakso atau sop kuahnya terlalu asam. Kuahnya asam, cukanya banyak, umpama asam terlalu asam sehingga makannya jadi sedikit karena tidak enak kuahnya. Jadi seperti itu. Jadi lahan tanah itu kalau dia terlalu asam, itu si tanaman juga mau makan makanan yang sudah disediakan banyak, itu tidak akan bisa terserap dengan sempurna. Jadi kalau menurut penelitian di beberapa jurnal ilmiah itu hanya 30% tanaman itu bisa menyerap makanan yang disediakan oleh para petani. 30%-nya itu menguap ya, karena unsur-unsur N terutama itu mudah sekali menguap apabila terkena sinar matahari atau terkena panas. Nah, kemudian 30%-nya lagi adalah dia menjadi residu. Jadi yang 30% keserap, 30% itu menjadi residu, 30%-nya menguap. Nah, yang 10%-nya terjadi losses ataupun tidak diketahui kemana jumlahnya karena ada error dalam penelitian tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan pupuk selama ini tanpa menggunakan pupuk organik itu efektivitasnya sangat rendah, sehingga penyerapan pupuknya rendah, biaya pupuknya menjadi tinggi, cost-nya, tetapi hasilnya tidak maksimal. Nah, itu terjadi juga karena lahan kita memang sangat kritis atau sudah di atas rata-rata 30 tahun dalam penggarapan baik tanah darat maupun sawah, rata-rata seperti itu. Nah, kalau kita bicara pupuk, ini pupuk organik, kita akan bicara tanaman, bahwa pupuk ini adalah makanan dari tanaman. Ya, pupuk adalah makanan dari tanaman. Nanti akan kita bagi organik itu apa, nanti kimia juga itu apa ya. NPK itu apa, jadi pupuk itu nanti baik organik maupun kimia itu ada jenisnya, ada N dan PK, N, P dan K ya. Nah, jadi kalau kita bicara pupuk, kita tidak lepas karena ini untuk makanan tanaman. Nah, tanaman yang akan kita bahas di sini adalah tanaman yang berklorofil.
ya tanaman yang memiliki hijau daun atau bisa berfotosintesis. Nanti dibedakan karena ada tanaman kayak jamur itu sapropit, tanaman yang tidak bisa berfotosintesis sehingga hidupnya biasanya menumpang dan menjadi parasit bagi tanaman lain sehingga itu bisa menjadi hama. Nah, ini yang kita bahas adalah tanaman yang klorofil yang memiliki hijau daun dan bisa berfotosintesis. Nah, tanaman itu makanannya adalah pupuk yang secara disebut di sini adalah ada makroprimer. Ya, makroprimer itu terdiri dari nitrogen, fosfat dan kalium. Nah, itu disebut makroprimer, ya. Kemudian ada makrosekunder. Ya, di sini makrosekunder itu terdiri dari sulfur, magnesium dan kalsium, ya. Itu makrosekunder. Kemudian ada mikro, unsur mikro. Mikro ini adalah unsur mineral. Ya, di dalam pupuk kita itu ada juga unsur mineralnya, ya. Kemudian ada ZPT juga ada di dalam pupuk majemuk bahagia. Nah, ZPT ini biasanya tambahan. Nah, di sini ada Fe, Cu, boron dan zinc, ya. Itu salah satunya, ya. Itu adalah unsur mikro atau disebut sebagai mineral. Tanaman membentuk daun, akar maupun batang itu membutuhkan N, P, dan K. Kalau sumbernya itu bisa dari pupuk kimia, N-nya dari ureanya itu, biasanya itu dari pupuk kimia, P-nya juga pupuk kimia, K-nya juga pupuk kimia bisa. Tetapi alternatifnya kalau kotoran atau kotoran hewan itu juga mengandung NPK, walaupun jumlahnya biasanya hanya 3%, 2%, itu biasanya paling tinggi 3,5% biasanya. Nah, tetapi NPK yang ada pada organik ini adalah NPK alami, sehingga itu sebenarnya lebih mudah diserap, ya, alami karena dia terbentuk dari seperti kotoran hewan. Kotoran hewan itu kan sapi makan daun, tuh. Jadi asal muasalnya daun. Daun dimakan oleh sapi yang protein di dalam kandungan proteinnya atau nitrogen yang di dalam daun itu nanti dia akan membentuk daging. Karena nitrogen itu kalau di dalam unsur kimia, kalau kita ambil metode penelitian di Katedral dengan metode Katedral itu sama, antara protein dan nitrogen itu sama. Nah, sehingga ketika sapi makan daun, kemudian jadi daging, dia mengeluarkan kotoran, maka kotorannya ini masih mengandung nitrogen sebagian. Nah, sebagiannya keserap menjadi daging. Jadi daging ini keserap menjadi ini, kemudian balik lagi. Nah, terutama pada urinnya, ya, pada urinnya yang masuk di dalam ginjal itu akan membentuk urea kembali dari makanannya itu. Kemudian di kotorannya dia biasanya mengandung fosfat dan kalium. Jadi sama, artinya hanya berputar saja, mengolah aja dari hewan itu, kemudian balik lagi nanti kalau kita jadikan pupuk, dia akan kembali lagi menjadi batang, daun, dan buah lagi seperti itu. Karena unsurnya sebenarnya sama, jadi energinya itu tetap kekal di situ. Nah, kemudian di sini dalam tanaman itu dibagi menjadi dua, yaitu ada masa vegetatif dan masa generatif. Nah, yang perlu dipahami di sini tanaman itu memiliki masa vegetatif, itu masa di mana tanaman itu membentuk akar, batang, daun, cabang, dan anakan ini. Jadi masa vegetatif itu. Nah, kebutuhan N-nya biasanya itu lebih banyak, kebutuhan nitrogennya atau ureanya itu lebih banyak kebutuhannya. Nah, di tengah-tengah ada fosfat. Kemudian masa generatif itu masa masuknya pembungaan dan masa buah. Nah, itulah yang dikatakan masa generatif. Nah, di sini kebutuhan nitrogennya itu sedikit, yang banyak adalah fosfat dan kalium. Nah, fungsi fosfat ini di sini juga akan membentuk sebagian di daun, ada juga sebagian untuk membentuk batang dan buah, itu kandungan fosfat. Nah, kalium itu fungsinya juga sebagai pembentuk dan juga sebagai alat transportasi di dalam tanaman. Kalau kita dalam tubuh manusia itu seperti darahnya. Nah, itu
tanaman yang kita pahami. Jadi kebutuhan makanan tanaman itu adalah unsur hara pupuk ya. Pupuk itu dibagi menjadi makro primer, makro sekunder, dan unsur mikro. Nah, ini yang perlu pemahamannya. Makro itu adalah NPK ya. NPK ini sumbernya bisa pupuk kimia, bisa pupuk organik. Kemudian makro sekunder ini biasanya berasal dari tambang ya, sulfur itu belerang, magnesium, kemudian kalsium juga unsur tambang. Nah, Fe juga unsur tambang ini, kebutuhan mikronya, unsur mikro atau mineralnya juga unsur tambang. Nah, di sini biasanya makanya unsur Fe kemudian sulfur ini ada di dalam perut bumi. Maka kalau Gunung Merapi meletus, itu mengeluarkan zat-zat yang ada di dalam perut bumi ini ya, isinya ada sulfur, magnesium, kalsium, Fe, Cu, dan sebagainya di situ. Nah, maka biasanya kalau masyarakat tinggal di Gunung Merapi atau gunung yang sering memuntahkan lahar, di situ tempatnya subur, Pak. Ya, tempatnya subur karena memang di situ mengandung unsur hara, makro, sekunder, dan mineralnya cukup, sehingga tinggal memberikan pupuk makronya saja, unsur mikronya sudah terpenuhi dengan baik dan cukup banyak sekali, bahkan melimpah, sehingga masyarakat, kadang-kadang masyarakat Indonesia walaupun dekat tempat bahaya, mereka tidak mau pindah karena memang tempatnya subur. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bahwa tanaman itu ada masa vegetatif dan masa generatif. Ini saya ulang kembali ya, karena kebanyakan ini para yang leader-leader ini kayaknya bukan petani, jadi kadang-kadang dijelaskan ini sulit sekali nyambung ya. Mungkin ada yang tidak kenal NPK itu apa, itu nggak kenal, jadi sama sekali. Jadi ini harus diulang-ulang, ini harus telaten kayaknya, karena lihat pertanyaannya itu dasar sekali, karena bukan petani kayaknya, sehingga tidak paham. Saya ulang kembali. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi daun itu dia akan membentuk nitrogen, itu akan membentuk daun ya. Sebagian besar ya, bukan semuanya. Di dalam jagungnya, buahnya juga mengandung N karena dia juga mengandung protein. Seperti jagung itu kan proteinnya ada sekitar 6%. Nah, itu terbentuk dari nitrogen. Ya, kemudian yang paling utama adalah fosfat dan kalium yang membentuk karbohidrat ya, terutama karbohidrat karena dia akan membentuk glukosa karena terjadi fotosintesis dari fosfatnya, kemudian kalium. Nah, batang ini juga terbentuk dari nitrogen, fosfat, kalium, dan kalsium supaya dia bisa tegak seperti tulang kita ya. Kalsium ini sama dengan tulang, kayak kebutuhan tulang kita juga membutuhkan kalsium. Ya, kalsium ini kalau di dalam makanan kita adanya pada tulang-tulang, pada teri itu mengandung kalsium ya. Kalau yang sintetis ada juga ya kalsium, kemudian ada dalam susu umpama, itu juga ada kalsiumnya. Nah, kalau biasanya yang di dalam tanaman ini kalsium yang berasal dari tambang itu yang dimasukkan ke dalam pupuk. Nah, nitrogen ini ini dilanggar tuh, yang sebelah sini, yang sebelah ini dilanggar. Jadi nitrogen ya, nitrogen ini kalau tanpa adanya mikroba itu sulit sekali untuk dimakan ya, sulit sekali untuk dicerna. Nah, sehingga nitrogen ini nanti akan membentuk nitrat secara alamiah, juga akan membentuk nitrat, nitrogen, kemudian akan membentuk asam amino, kemudian membentuk batang, daun, buah ya dalam bentuk protein. Nah, ini adalah nitrogen yang terbentuk seperti itu. Kemudian fosfat ya, secara alamiah juga dia akan membentuk ion, kemudian materi genetik, membentuk glukosa, kemudian membentuk karbohidrat tadi yang saya sampaikan. Kalium juga dia akan membentuk protein, karbohidrat, dan sebagai alat transportasi makanan ya.